Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan alur cerita Banshee Chapter? Semoga bermanfaat atau minimal bisa memberikan hiburan bagi kalian. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Greenland. Greenland adalah sebuah film bencana Amerika yang rilis di tahun 2020, disutradarai oleh Rick Roman Wook dan skenarionya ditulis oleh Chris Sparling. Film yang berdurasi 119 menit ini dibintangi oleh Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, dan Scott Glenn. Berkisah tentang sebuah keluarga yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah-tengah bencana yang diprediksi bisa menimbulkan kepunahan sama seperti yang terjadi di zaman Jurassic. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan kehidupan seorang pria bernama John Alan Garrity yang bekerja sebagai insinyur yang sukses. Namun sayang kesuksesannya dalam berkarir tidak berbanding lurus dengan kehidupan rumah tangganya. Perselisihan dengan sang istri yang bernama Allison membuat rumah tangga mereka retak. Tapi walau bagaimanapun John dan Ali masih tetap mempertahankan rumah tangga mereka demi sang putra bernama Nathan yang menderita penyakit diabetes. Karena hendak mengadakan pesta bersama para tetangga, John pulang ke rumahnya untuk melakukan persiapan. Terlihat pria itu sangat antusias. Karena selain bisa berjumpa dengan Nathan, John juga sedang berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Ali. Beberapa minggu terakhir beredar berita bahwa NASA memantau pergerakan Clark, sebuah komet antar bintang yang konon katanya akan menjadi komet terdekat yang melintasi bumi. Hal itu akan menjadi sebuah sejarah bagi umat manusia karena saking dekatnya orang-orang bisa melihatnya di siang hari. Tapi tidak hanya itu, setelah diteliti oleh para ilmuwan, ternyata Clark terdiri dari pecahan-pecahan batu dan es yang telah hancur selama lebih dari jutaan tahun. Dan jika memang pecahan Clark itu sangat panjang, maka saat ini para ahli astronomi tidak bisa melihat ujung dari komet tersebut. Sebuah keanehan terjadi ketika John dan Nathan tiba di sebuah supermarket. Banyak pesawat-pesawat tempur yang melintas, dan kini Clark sudah semakin jelas terlihat. Tak lama kemudian John menerima sebuah pesan dan juga panggilan darurat dari pemerintah bahwa John beserta istri dan anaknya telah terpilih untuk direlokasi ke sebuah penampungan atau bunker. Untuk itu mereka semua diminta bersiap sambil menunggu informasi selanjutnya. John merasa ada yang tidak beres, apalagi dalam perjalanan pulang pria itu melihat beberapa mobil yang membawa pasukan militer. Setibanya di rumah, para tetangga telah berkumpul untuk mengadakan pesta. Semua sangat antusias menyaksikan berita detik-detik pecahan Clark yang akan mendarat di perairan Bermuda. Hitungan mundur pun telah berakhir, namun mereka sama sekali tidak melihat ledakan ataupun guncangan yang disebabkan dari hantaman komet. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh diikuti gelombang kejut yang membuat John terpental. Ternyata, menurut informasi dari media televisi, pecahan komet telah jatuh di negara bagian Florida. Para ilmuwan memperkirakan benda itu sebesar stadion football dan mengeluarkan gelombang kejut sejauh 2.400 km. Lagi-lagi John menerima panggilan darurat yang kali ini mengarahkan John dan keluarganya ke pangkalan Angkatan Udara di Georgia, serta dikirimkan sebuah QR code untuk identifikasi. Para tetangga pun heran mengapa hanya John yang menerima pesan darurat tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Akibat ledakan yang ditimbulkan dari hantaman komet, sore itu langit menjadi merah seperti terbakar. Para tetangga tidak ada yang mendapat pesan darurat seperti keluarga John. Terlihat mereka panik dan mencoba menghampiri untuk mendapatkan informasi. Bahkan, seorang wanita bernama Deb bersikeras ingin menitipkan putrinya Ellie. Namun John tidak bisa menerimanya, karena para petugas di pangkalan militer pasti akan melakukan hal yang sama.
Dalam perjalanan, John dan keluarganya menyaksikan kerusuhan dan penjarahan di mana-mana, serta mendengarkan beberapa informasi dari radio, mulai dari gangguan komunikasi hingga sebuah perkiraan yang sangat mengkhawatirkan dari para ilmuwan bahwa 48 jam lagi akan ada pecahan komet yang cukup besar sehingga mampu menyebabkan kepunahan. Setibanya di pangkalan, ternyata tempat itu dijaga ketat oleh tentara karena para warga berbondong-bondong berusaha menerobos masuk setelah mendengar kabar bahwa pemerintah telah menyiapkan bunker untuk menampung orang-orang yang terpilih. John dan keluarganya tidak menghadapi masalah apapun ketika diperiksa, hingga Ali menyadari bahwa insulin Nathan tidak ada di dalam tas karena tanpa sengaja sang anak menjatuhkannya di dalam mobil. Dengan waktu yang hanya tersisa 15-25 menit lagi, John memaksakan diri kembali ke mobil untuk mengambil benda itu, sehingga membuat Ellison menjadi panik dan tak sengaja menyinggung tentang insulin tersebut ketika berbicara dengan petugas. Ali pun diinterogasi lebih lanjut karena orang-orang yang menderita penyakit kronis dilarang untuk naik ke pesawat. Sementara itu, John yang telah mengambil insulin Nathan telah kembali ke pangkalan. Pria itu terus mencari istri dan anaknya hingga seorang tentara menyarankan untuk segera naik ke pesawat karena kemungkinan besar mereka telah berada di sana. Beruntung seorang penumpang memprotes keberadaan John yang menggenggam sekotak insulin sehingga membuat John yakin bahwa keluarganya masih berada di luar. Tiba-tiba saja terjadi kerusuhan karena beberapa warga bersenjata berhasil menerobos masuk, hingga akhirnya beberapa pesawat meledak akibat kebocoran bahan bakar. Seorang tentara menghampiri John karena mengingatnya. Tentara itu menjelaskan bahwa istri dan anak John tidak berada di pesawat-pesawat tersebut karena mereka telah ditolak. Kemudian John pun langsung bergegas keluar kembali ke mobilnya. Dan akhirnya dia benar-benar merasa lega karena telah menerima sebuah pesan dari Ali bahwa mereka sedang menuju ke rumah orang tuanya di Lexington. Sementara itu, Ali dan Nathan harus berhenti di sebuah apotik karena kadar gula darah Nathan meningkat. Setelah mendapatkan obat, tiba-tiba saja warga bersenjata datang dan menembaki semua orang. Beruntung salah satu dari mereka merasa iba melihat Ali yang membawa anaknya, hingga akhirnya dibiarkan lolos dan mendapatkan tumpangan dari pasangan suami istri yang hendak menuju ke pangkalan Knoxville, karena ternyata pasangan itu berencana untuk menerobos naik ke pesawat. Sama halnya dengan Ali, John juga mendapatkan tumpangan yang hendak menuju ke Kanada. Di dalam truk dia berkenalan dengan seorang pria bernama Colin yang ternyata merupakan orang yang terpilih. Colin menjelaskan bahwa ada seorang pilot yang berhasil menemukan koordinat lokasi bunker di Greenland, dan kini mereka semua sedang berusaha menuju ke sana, walaupun kecil kemungkinan untuk bisa masuk ke dalam bunker tersebut. Tidak ada yang menyangka bahwa gelang yang dikenakan mereka ternyata membawa malapetaka. Beberapa orang pria berusaha untuk merebut gelang John dan Colin hingga terjadi perkelahian yang membuat mereka semua terjatuh. Ternyata ada dua orang pria yang masih berusaha merebut gelang John, hingga akhirnya tanpa sadar, palu yang digunakan John menancap di kepala salah satu pria dan membuat semuanya ketakutan. Sangat disayangkan pemuda bernama Colin tewas ketika jatuh dari truk, dan akhirnya John memutuskan untuk berjalan kaki mencari kendaraan lain. Apa yang terjadi dengan John juga dialami oleh Ellie. Secara tidak sengaja, Nathan mengatakan bahwa mereka berdua baru saja ditolak untuk naik ke pesawat sehingga terpisah dengan sang ayah. Hal itu membuat pria bernama Ralph menghentikan mobilnya dan menurunkan Ali. Ralph juga merebut gelang Ali agar dia dan istrinya bisa masuk ke pesawat menuju ke bunker. Kejadian tersebut benar-benar membuat Ali marah sekaligus sedih. Dia sangat menyesal karena tidak bisa melindungi putranya. Beruntung ada sekelompok orang yang berbaik hati mau memberikannya tumpangan, dan kebetulan orang-orang tersebut juga sedang menuju ke Knoxville, sehingga Ellison pun bisa menyusul Nathan.
Beberapa waktu kemudian, Ralph dan istrinya Judy yang membawa Nathan telah tiba di pangkalan militer. Nathan dipaksa untuk mengakui pasangan suami istri itu sebagai orang tuanya agar mereka semua diizinkan masuk. Hampir saja semuanya berjalan sesuai rencana karena Ralph terlihat sangat yakin dalam menjelaskan kondisinya. Namun timbul kecurigaan dari seorang tentara ketika melihat gelang yang digunakan oleh Judy rusak. Akhirnya, karena tidak tahan dengan perbuatan pasangan itu, Nathan memberanikan diri untuk mengakui bahwa mereka bukanlah orang tuanya. Sehingga tentara itu pun langsung mengamankan Nathan serta menangkap Ralph dan Judy. Tak lama kemudian, Ali pun tiba di pangkalan militer. Dan akhirnya, dengan bantuan para petugas yang baik hati, wanita itu berhasil bertemu dengan putranya, serta mendapatkan tumpangan untuk menuju ke rumah sang ayah di Lexington. Keesokan paginya, John tiba di sebuah perumahan. Dia menerobos salah satu rumah kosong demi mendapatkan makanan dan minuman. Selain itu, John juga mencari tahu bagaimana keadaan dunia saat ini di televisi. Antara lain adalah pemerintah masih terus berjuang untuk mencegah runtuhnya rasa kemanusiaan, kebakaran yang terjadi di beberapa kota, serta video mengerikan yang menampilkan sebuah pecahan komet jatuh ke arah kameramen yang sedang merekam video tersebut. Tidak ada lagi yang bisa memperingatkan kapan dan di mana pecahan Clark akan jatuh. Semua orang hanya bisa terus berusaha sebisa mungkin untuk bertahan hidup hingga mereka menyadari bahwa semua usaha itu sia-sia karena besok seluruh kehidupan akan berakhir. Berita itu membuat John gemetar ketakutan, seolah-olah memaksanya untuk menyerah. Namun John masih terus berusaha untuk menenangkan diri dan percaya bahwa harapan akan selalu ada karena saat ini dia masih harus menemukan istri dan anaknya. Beberapa waktu kemudian, akhirnya John tiba di rumah Dale, ayahnya Ellison. Dale sangat kecewa ketika mengetahui di saat-saat genting seperti sekarang anak dan cucunya tidak bersama dengan John. John mencoba menjelaskan apa yang terjadi, mulai dari perselisihannya dengan Ellison hingga peristiwa yang mereka alami sebelumnya. Kini John hanya bisa menunggu dan berharap semoga Ellison dan Nathan bisa tiba di rumah Dale dalam keadaan selamat. Tiba-tiba saja terdengar dering telepon yang ternyata dari Ali. John dan Dale bergegas menuju ke lokasi Ali dan akhirnya mereka pun bisa berkumpul kembali. Setibanya di rumah, media televisi memberitakan tentang sebuah perkiraan dari ilmuwan bahwa akhir dari seluruh kehidupan di bumi jatuh pada pukul 8:47 waktu timur besok pagi, di mana sebuah pecahan terbesar komet Clark akan menghantam suatu daerah di antara Afrika Utara dan Eropa. Walaupun demikian, pemerintah telah berusaha untuk mempertahankan umat manusia serta beberapa spesies hewan dan tumbuhan dengan mendirikan sebuah bunker di pangkalan militer. Nantinya, pemerintah akan menempatkan orang-orang terpilih yang memiliki kemampuan khusus agar bisa kembali membangun dunia yang telah hancur. Ternyata informasi tersebut sesuai dengan yang dikatakan Colin. Oleh karena itu, John mencoba mencari rute teraman ke Kanada untuk menemui seorang pilot yang secara sukarela membawa warga sivil ke Greenland. Walaupun mereka kemungkinan besar akan ditolak karena Ellison kehilangan gelangnya, tapi John berjanji akan berusaha mencari cara agar bisa memasukkan istri dan anaknya ke dalam bunker tersebut. Setelah semua siap, John menemui Dale di gudang untuk mengajaknya ikut bersama mereka. Namun pria itu menolak karena dia adalah tipe orang yang tidak pernah lari dari masalah. Kini, ataupun 10 tahun lagi, semua hanya masalah waktu. Selain itu, Dale menjelaskan bahwa istrinya Mary juga meninggal di rumah itu. Maka jika memang waktunya telah tiba, Dale memutuskan untuk mati di rumah itu, sama seperti istrinya. Tiba-tiba saja sebuah pecahan kecil dari komet menghantam wilayah Lexington dan menyebabkan guncangan serta gelombang kejut. Akhirnya, mereka pun langsung menjemput Nathan dan segera meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, Nathan menceritakan tentang sebuah penjelasan dari temannya Teddy bahwa sebelum kematian, manusia akan mengalami kilas balik dalam hidupnya. Namun, menurut Nathan, alangkah lebih baik jika hal itu terjadi semasa hidup, agar kita bisa lebih bersyukur dalam menjalani kehidupan. Ucapan Nathan membuat John dan Ali kembali mengenang masa-masa muda mereka, hingga akhirnya mereka bisa saling mengakui kesalahan dan memutuskan untuk kembali bersama. Beberapa waktu kemudian, perjalanan mereka terhenti akibat sebuah kecelakaan kereta yang menyebabkan para petugas harus menutup jalan.
Keadaan pun mulai panik dengan pemberitaan radio yang secara tiba-tiba melaporkan tentang puing-puing kecil yang akan segera berjatuhan di wilayah utara. Ternyata tak lama setelah itu, beberapa puing komet jatuh menghujani lokasi itu sehingga John dan keluarganya harus melarikan diri. Beruntung akhirnya mereka menemukan sebuah jembatan yang bisa digunakan untuk berlindung dari hujan batuan api tersebut. Seseorang terjebak di dalam mobilnya setelah terkena puing komet. Melihat hal itu, rasa kemanusiaan John kembali muncul, sehingga dia memberanikan diri untuk menyelamatkan pria itu. Malam harinya mereka mendengarkan sebuah siaran radio yang melaporkan bahwa seluruh area selatan telah terbakar habis. Malaikat ketiga telah meniup sangkakala, lalu sebuah bintang besar menyala bagai obor jatuh dari langit, atau disebut dengan wormwood. John dan keluarganya pun melanjutkan perjalanan. Ketika menjelang pagi, Ali melihat sebuah pesawat baru saja lepas landas yang menandakan mereka telah terlambat. Namun John masih terus berusaha karena dia yakin mungkin saja ada pesawat lain yang masih belum berangkat. Keyakinan John pun ternyata benar. Sebuah pesawat sedang bersiap melakukan lepas landas. John langsung menerobos pagar dan berhasil menghadang pesawat itu dengan mobilnya. Terlihat sang kapten sangat kesal dengan tindakan John yang membahayakan para penumpang. Namun pada akhirnya, dia mengerti bahwa yang dilakukan John adalah demi keluarganya. Sebenarnya kabin pesawat itu sudah benar-benar penuh. Tapi ada seorang penumpang yang berbaik hati memangku anaknya, sehingga keluarga John bisa mendapatkan tempat duduk. Selain itu, John juga mendapatkan beberapa obat untuk luka bakar pada tangannya, dan akhirnya pesawat itu pun berhasil lepas landas. John dan keluarganya sangat bersyukur karena banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan seperti mereka. Pagi harinya John terbangun setelah bermimpi tentang masa-masa indah bersama dengan keluarganya. Lalu daratan Greenland pun mulai terlihat sehingga membuat seluruh penumpang merasa lega. Namun sangat disayangkan, perasaan itu tidak berlangsung lama karena terjadi guncangan dahsyat akibat gelombang kejut yang disebabkan oleh hantaman pecahan Clark. Tidak hanya itu, gelombang tersebut juga membuat kedua mesin pesawat mati, hingga akhirnya sang kapten harus melakukan pendaratan darurat. Sangat disayangkan sang kapten tewas dalam pendaratan tersebut. Lalu karena waktu sudah semakin menipis, John pun bergegas mengajak keluarganya serta para penumpang menuju ke bunker yang berjarak 1,5 kilometer lagi. Beberapa menit kemudian akhirnya mereka menemukan bunker. Para tentara yang melihat mereka pun berusaha untuk menjemput menggunakan truk. Langit yang gelap tertutup abu tiba-tiba saja menjadi terang akibat pecahan terbesar Clark telah menembus atmosfer. Para penumpang pun diminta untuk segera berlindung karena waktu hantaman tersisa beberapa menit lagi. Keadaan pun semakin tegang ketika detik-detik Clark akan menghantam bumi. Namun John dan Ellison menjelaskan kepada putranya bahwa apapun yang terjadi, selama kita bersama keluarga, semua akan baik-baik saja. Terlintas seluruh kenangan-kenangan indah masa lalu di benak mereka. Masa-masa indah ketika bersama, dan masa-masa indah menyaksikan pertumbuhan putra mereka. 9 bulan kemudian, Greenland mencoba melakukan kontak radio dengan beberapa bunker di negara-negara lain. Lalu kita diperlihatkan bagaimana keadaan kota-kota di seluruh dunia yang hancur akibat hantaman Clark. Antara lain adalah Sydney, Mexico City, Paris, dan Chicago. Hari itu adalah pertama kalinya bagi umat manusia keluar dari penampungan. Lalu Greenland mendapatkan laporan dari bunker lain di berbagai negara bahwa bumi telah terbebas dari abu vulkanik dan juga tidak ditemukannya tanda-tanda radiasi. Hal ini juga diperkuat dengan 2 ekor burung yang terbang di atas mereka. Inilah saatnya bagi umat manusia yang telah mendapatkan kesempatan hidup untuk kembali membangun dunia. Akankah seluruh umat manusia bisa bersatu? Apakah dunia yang dibangun mereka akan menjadi lebih baik? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita Greenland? Apakah menarik? Menurut saya, film ini cukup menegangkan dan membuat saya kembali teringat akan masa-masa di mana daerah tempat tinggal saya dulu ditimpa bencana tsunami. Namun saya sangat mengerti bahwa konten ini bukanlah sebuah konten curhat. Oleh karena itu, mari kita masuk ke segmen penjelasan.
Selain alur ceritanya yang menegangkan ditambah visual efek yang indah, ternyata film ini juga memiliki beberapa plot yang terlihat agak aneh. Setelah tidak sengaja menjatuhkan insulinnya, lagi-lagi Nathan tidak sengaja menyebutkan bahwa mereka baru saja ditolak dari pangkalan. Selain itu, Ralph dan Judy juga mengetahui bahwa hanya orang-orang terpilih saja yang bisa naik ke pesawat. Menurut saya agak aneh jika pasangan itu sudah mengetahui semuanya, tapi malah mencoba lagi, bahkan menculik Nathan dan merampas gelang Ali agar bisa masuk ke pangkalan. Padahal Allison sebelumnya sudah menjelaskan alasan mereka ditolak karena penyakit diabetes yang diderita oleh Nathan, dan juga rasanya terlalu konyol mengancam anak seumur Nathan tetap diam ketika diculik, apalagi di hadapan pihak keamanan. Sejak awal film kita mengetahui bahwa lokasi bunker itu sangat rahasia dan pastinya dijaga ketat oleh militer. Namun di tengah-tengah film, John mendapatkan informasi dari pria bernama Colin bahwa ada pilot-pilot yang secara sukarela melakukan tindakan ilegal dengan membawa orang-orang ke bunker di Greenland. Selain itu, media televisi secara terang-terangan melakukan tindakan ilegal dengan membocorkan rahasia lokasi bunker serta kondisi di dalamnya. Setelah dua informasi itu disebarluaskan, seharusnya pangkalan yang berada di Kanada dibanjiri oleh manusia sama seperti pangkalan Georgia, atau seharusnya pangkalan itu sudah ditutup oleh para tentara. Namun pada kenyataannya kita tidak melihat siapapun di sana. Padahal ketika Dell, mertua Tom, menyerahkan senapannya, saya berharap film ini bisa memberikan ketegangan yang lebih kuat. Misalnya dengan sebuah adegan pertengkaran dengan sang pilot, ataupun kerusuhan yang mengharuskan John menggunakan senapan itu. Mungkin ini yang paling aneh. Dengan pemberitaan di media televisi, seharusnya orang akan berbondong-bondong menuju ke Greenland untuk menyelamatkan diri, dan pastinya kita akan melihat puluhan atau mungkin ratusan pesawat ilegal yang ditembak jatuh karena berusaha mendarat, sama halnya ketika terjadi kerusuhan di pangkalan Georgia. Tapi pada kenyataannya, hal itu tidak terjadi, dan seperti yang kita ketahui, kondisi di luar bunker terlihat aman dan damai. Selain itu, selama di pesawat saya memperhatikan setiap pergelangan tangan para penumpang untuk membuktikan apakah mereka yang menumpang di pesawat itu adalah orang-orang yang terpilih atau bukan. Dan ternyata, hasilnya tidak satu pun dari mereka memakai gelang. Bahkan di pesawat itu juga ada seorang pria tua yang jika dilihat dari wajahnya sepertinya seumuran dengan Dell. Bagaimana mungkin sebuah tempat yang sudah dirahasiakan dan dijaga ketat bisa menerima mereka begitu saja? Bahkan para tentara mengirimkan truk untuk menjemput para penumpang gelap tersebut. Padahal di Georgia telah ditegaskan bahwa siapapun yang tidak terpilih atau tidak memakai gelang atau menderita penyakit kronis tidak diizinkan masuk. Saya tidak membenci film ini, hanya saja saya sangat menyayangkan plot yang sudah dibangun sebegitu menegangkan dan realistis menjadi seolah dipaksakan agar berakhir bahagia, yang menunjukkan keluarga John selamat dari bencana. Mungkin akan lebih baik jika endingnya keluarga John mendapatkan kebahagiaan dengan kembali bersatunya John dan istrinya Allison, sehingga mereka bisa saling menguatkan dalam menghadapi akhir dunia. Ya, mungkin itulah harapan dari seorang penonton awam seperti saya yang sama sekali tidak menganggap dirinya paling benar. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan atau kekurangan dalam informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan memberikan komentar walaupun telat. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.